Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur sampai hari ini kita masih boleh menikmati anugerah-Nya. Walaupun untuk saat-saat ini kita mengikuti himbauan untuk kita bekerja di rumah, kita belajar di rumah, bahkan kita beribadah di rumah. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan dengan segenap hati, dan sudah pasti yang kita kerjakan memiliki kualitas yang sama, dan tentunya tidak membatasi kehadiran dan kebesaran Tuhan. Oleh sebab itu saya akan menyampaikan firman Tuhan lewat video yang ada. Sebab dengan kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan terus memperoleh kekuatan yang daripadanya. Mari saya ajak kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk waktu yang indah ini, waktu yang Engkau berikan bagi kami. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tapi semuanya oleh karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan yang mendengarkan, sehingga firman-Mu menjadi kehidupan dalam kehidupan kami. Berkati juga hamba-Mu yang menjadi alat-Mu di dalam menyampaikan firman. Biarlah roh hikmat, pewahyuan yang daripada Engkau menjadi bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adapun yang menjadi tema kita dalam perenungan saat ini adalah mengucap syukurlah di dalam segala hal. Terambil dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. Mari kita buka sama-sama. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Sama-sama kita baca ayat ini, sama-sama kita perdengarkan ayat ini, sehingga firman Tuhan ini boleh terdengar oleh telinga kita dan bisa membangkitkan iman kita. Dikatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, saya belajar setiap kali untuk membaca firman Tuhan, saya membacanya dengan bersuara. Itu untuk melatih bagaimana kita mendengarkan firman Tuhan itu, sebab iman timbul daripada pendengaran akan firman Tuhan. Bukan berarti kita membaca di dalam hati itu salah, tidak saudara. Tapi bagaimana hari-hari ini telinga kita banyak mendengar hal-hal yang negatif, telinga kita banyak mendengar berita-berita yang ada yang hanya melemahkan iman kita, sehingga kehidupan kita penuh dengan kekhawatiran. Dari firman yang kita dengarkan tadi, itu melatih pendengaran kita untuk kita terus hidup mengucap syukur di dalam segala hal. Mungkin kita berkata bahwa susah, Pak Yongki, sangat susah untuk kita mengucap syukur dalam segala hal. Kalau saat kita diberkati, bisnis kita diberkati, pekerjaan kita diberkati, kesehatan kita diberkati, bahkan kita bebas dari virus, mungkin kita gampang untuk bisa mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara, di sini saya mau katakan bahwa ada 3 tipe daripada kekristenan. Ada 3 tipe daripada kekristenan. Yang pertama adalah tipe kekristenan yang tidak bisa mengucap syukur di dalam segala hal. Sebenarnya ada hal-hal baik yang terjadi di dalam kehidupannya. Ada hal-hal yang positif yang terjadi di dalam kehidupannya, tapi dia tidak bisa mengucap syukur. Yang ada hanya persungutan, yang ada dia hanya terus menggerutu di dalam kehidupannya. Dia tidak bisa menikmati kehidupannya. Itu adalah tipe daripada kekristenan yang tidak bisa mengucap syukur. Dan kekristenan yang kedua adalah tipe kekristenan yang hanya bisa mengucap syukur pada saat dia diberkati. Waktu bisnisnya diberkati, pekerjaannya diberkati, kesehatannya diberkati,
dia bisa mengucap syukur. Tapi pada saat berkatnya menurun, dia kembali drop, dia kembali lemah, dia kembali lagi menggerutu, dia kembali lagi tidak bisa untuk mengucap syukur. Dan tipe kekristenan seperti ini sering terjadi dan sering kita lihat. Dan kekristenan yang ketiga itu adalah kekristenan yang selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Dalam kondisi baik, dalam kondisi tidak baik, dia selalu mengucap syukur. Dalam kondisi diberkati, dalam kondisi tidak diberkati, dalam kondisi hancur sekalipun, dia tetap mengucap syukur. Itu adalah tipe daripada kekristenan yang ketiga. Kalau setiap kita memegang prinsip ini, kita tidak lagi berkata, Tuhan kenapa begini? Tuhan kok kenapa begitu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari ketiga tipe kekristenan tadi, kita melihat saat ini kita sedang berada di tipe kekristenan yang mana. Tapi saya mau katakan bahwa jikalau engkau tidak bisa mengucap syukur dalam segala hal, engkau sedang melawan kehendak Tuhan. Sekali lagi saya katakan bahwa jikalau engkau tidak bisa mengucap syukur dalam segala hal, engkau sedang melawan kehendak Tuhan. Sebab apa? Sebab di dalam pembacaan firman tadi situ dikatakan bahwa sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita akan melihat ada beberapa poin di sini yang didukung juga dengan beberapa ayat. Kita akan melihat di dalam Lukas pasal yang ke-11. Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-9 sampai yang ke-13. Dikatakan demikian, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Memang dalam ayat ini tidak ada perkataan tentang mengucap syukur dalam segala hal. Tapi di situ kita melihat dikatakan bahwa Bapa itu dia selalu memberikan yang terbaik buat anaknya. Sebab status kita ini adalah sebagai anak. Ini contoh saja bahwa ketika kita berulang tahun, mungkin ada orang yang memberikan kado kepada kita. Dan pada saat kita menerima kado itu, kita melihat, wah, bingkisannya sangat bagus, bingkisannya sangat indah. Tapi pada saat kita membuka kado itu, ternyata isinya nggak seberapa. Tetapi Bapa itu dia selalu memberikan yang terbaik kepada kita, meskipun dibungkus dengan bungkusan yang kurang bagus, bahkan bungkusan yang tidak bagus. Kalau kita sudah mengerti tentang hal ini, maka di dalam hidup kita akan terus ada ucapan syukur yang keluar dari mulut bibir kita. Ayat referensi yang berikutnya kita melihat di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 itu dikatakan bahwa sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa rancangan Tuhan itu selalu baik di dalam kehidupan kita, meskipun dimulai daripada hal-hal yang tidak baik, meskipun diawali dengan hal-hal yang kurang baik di dalam kehidupan kita. Tapi kita tahu bahwa di situ dikatakan bahwa ada hari depan yang penuh dengan harapan. Poin berikutnya kita bisa melihat bersama-sama di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Kita buka sama-sama. Di situ dikatakan bahwa
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di sini dikatakan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja di dalam berkat-berkat yang kita terima. Allah juga turut bekerja dalam setiap persoalan permasalahan yang kita alami. Jadi kita juga jangan terbuai dengan berkat-berkat yang ada, sebab Tuhan sedang bekerja di dalamnya. Kita juga jangan cepat marah, kita jangan cepat menggerutu dengan persoalan, dengan masalah-masalah yang ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan ini, untuk renungan yang sama-sama kita dengarkan saat ini, bagaimana Tuhan sudah berbicara kepada kita untuk kita senantiasa mengucap syukur di dalam segala hal. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, biarlah perenungan yang sudah kita dengarkan sama-sama ini benar-benar menjadi pegangan di dalam kehidupan kita, untuk kita senantiasa hidup mengucap syukur di dalam segala hal. Puji Tuhan, saya ajak kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini, apa yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kebenaran firman-Mu itu sudah menguatkan kami. Biarlah Tuhan setiap kami hidup di dalamnya. Kami akan terus hidup selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Terima kasih Bapa, Engkau terus memberkati kami, Engkau terus memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau terus memberkati kota di mana kami tinggal. Kami percaya damai sejahtera yang daripada Tuhan itu terus memenuhi kehidupan kami. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.